Di sini akan saya jelaskan mengenai user control. Nah, apa yang dimaksud dengan user control? Sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Anda sudah melihat bagaimana penggunaan objek control yang ada di toolbox. Nah, mulai dari yang namanya button, label, text box, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi setiap objek yang dipasangkan, misalnya sebagai contoh, tombol. Nah, pada tombol ini dia memiliki sejumlah properties, ya. Nah, bisa Anda lihat di jendela sini memiliki sejumlah properties. Nah, begitu juga dengan objek lain. Nah, dari objek-objek ini, button, label, text box dan sebagainya, itu adalah objek-objek bawaan dari Visual Studio. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan user control? Nah, user control dia adalah objek yang didesain sedemikian rupa sehingga akan dimunculkan sebagai objek yang baru di dalam toolbox. Nah, jadi nantinya toolbox ini akan muncul objek baru di mana desainnya adalah didesain dari objek-objek yang sudah ada. Misalnya tombol, label, text box, combo box, dan sebagainya kita susun sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu objek yang baru dan objek tersebut tinggal kita gunakan. Ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Oke, saya akan memberikan contoh sederhana dalam pembuatan dan penggunaan user control. Nah, saya akan menambahkan dulu item baru. Ya. Nah, sama halnya seperti Anda menambahkan kelas. Jadi saya klik kanan, project, kemudian add. Nah, di sini Anda pilih seperti biasa, new item. Ya, atau bisa juga user control. Nah, jadi ada dua pilihan. Ya, bisa dari new item, bisa dari user control. Hasil outputnya sama halnya seperti Anda memilih kelas. Ya. Oke, nah misalnya saya memilih dari new item. Nah, kita cari user control. Nah, user control kita cari, pastikan dia adalah user control Windows Form. Nah, ini. Oke, user control Windows Form. Nah, setelah itu, ya, mungkin namanya di sini saya ganti. Defaultnya user control 1 ya. Nah, saya ganti menjadi misalnya UC testing. Ya, user control testing. Saya add. Nah, maka akan muncul tampilan form tanpa adanya header. Oke, dia adalah form kosong tanpa adanya header. Nah, kalau Anda perhatikan di solution sudah akan muncul uctesting.cs. Oke. Nah, sekarang saya akan mendesainnya dulu. Pertama, saya pastikan yang terpilih adalah uctesting. Saya ubah fontnya. Nah, mungkin di sini saya ubah fontnya menjadi Calibri Bold 12. Ya, jadi agak besar ya. Nah, kemudian saya pasangkan satu tombol. Ya. Nah, tombol ini saya pastikan dia lengket ke sudut kiri atas. Nah, tombol tersebut ukurannya, berarti di sini adalah size-nya. Size di sini mungkin saya masukkan 50 dan 50. Oh, sorry. Nah, ini dia. 50 50. Ya. Oke, mungkin saya perkecil aja lah ya, agak besar. 40 40. Nah, kemudian teksnya di sini saya masukkan karakter kurang. Oke. Nah, name-nya BTN kurang. Ya. Setelah itu saya kopikan, saya gandakan. Nah, saya geser mungkin agak ke kanan. Saya ganti menjadi BTN tambah. Nah,
size-nya tetap ya 40-40. Nah, teksnya ini saya ubah menjadi tambah. Nah, di tengahnya apa? Di tengah ini saya pasangkan label. Nah, saya pasangkan satu label. Label ini auto size-nya saya jadikan false sehingga bisa saya ubah ukurannya. Nah, setelah itu saya ubah border style-nya menjadi fix 3D. Jadi ada nampak garisnya. Ya, ada bordernya. Lanjut, saya ubah text align-nya menjadi rata pas di tengah secara vertikal maupun horizontal. Nah, seperti ini. Setelah itu, isi teksnya saya hapus. Kosong. Nah, sampai di sini. Oh ya, penamaannya belum ya. Nah, LBL nilai. Nah, setelah itu saya atur lagi ukuran dari form user control-nya. Ya. Nah, selesai. Nah, ini masih di desainnya. Oke, masih di desain dari user control. Nah, kita kembali lagi ke form. Saya buka toolbox-nya, saya pinkan aja. Nah, Anda lihat di sini, apakah sudah ditemukan kira-kira ada nggak tanda-tanda memunculkan user control yang sudah saya buat di dalam toolbox ini? Belum ada. Ya. Nah, saya jalankan. Saya jalankan sekali. Start. Oke, udah muncul ya. Saya stop lagi. Nah, Anda perhatikan di toolbox-nya. Kira-kira apa yang berbeda dengan tampilan sebelumnya? Nah, nampak di bagian atas sudah muncul yang namanya Windows Form Application Component. Ada UC Testing. Nah, saya tarik, saya pilih dan tarik, lepas. Nah, nampak? Nah, jadi apa yang sudah saya rancang tadi di dalam user control testing, dia sudah menjadi objek yang baru. Ya, dia sudah menjadi objek yang baru. Nah, saya jalankan lagi. Setelah itu, nah, saya bisa klik minus, plus, ya, kurang, tambah. Tetapi belum ada proses. Tidak terjadi apapun. Karena belum saya masukkan coding. Jika saya klik minus, apa yang terjadi? Jika saya klik plus, apa yang terjadi? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke codingnya. Kita kembali lagi ke user control. Oke, untuk tampilan toolbox-nya saya unpin dulu. Nah, saya pilih tombol minus, tanpa BTN kurang ya. Saya pasangkan event click-nya. Kemudian untuk plus juga sama, ya, BTN tambah ya. Saya pasangkan event click. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah saya nantinya akan memasukkan suatu nilai. Ya. Jadi sebenarnya yang saya buat ini hampir sama seperti numeric up down. Masih ingat objek numeric up down? Nah, jadi objek numeric up down di sana bisa kita ubah nilainya, geser ke panah atas, panah bawah. Nah, kalau yang objek ini, jika saya klik tombol minus, nilainya akan berkurang. Tombol plus, nilainya akan bertambah. Nah, jadi adanya suatu nilai dulu. Nilainya nanti akan saya masukkan ke sini. Dan kemudian akan ada batasan berapa minimumnya dan berapa maksimumnya. Nah, kita akan membuat peran atau proses dari user control ini satu persatu. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama adalah gimana caranya saya memasukkan nilai ke dalam label ini. Ya. Nah, pertama dulu itu. Oke. Nah, cara memasukkannya sama seperti gimana caranya kita membuat properties. Udah? Nah,
apa yang dimaksud dengan properties? Seperti yang sudah Anda pelajari di materi kelas dan objek. Di dalam ada namanya asesor dan mutator. Nah, asesor dan mutator itu istilahnya adalah atribut. Istilah atribut itu juga sama dengan istilah properties. Nah, jadi apa yang Anda lihat di dalam properties ini termasuk form. Semua ini adalah atribut. Semua ini adalah asesor dan mutator. Jadi semua yang muncul di properties ini adalah asesor dan mutator. Nah, jadi gimana caranya saya bisa memasukkan nilai ke dalam label ini, ke dalam user control ini? Satu-satunya cara adalah melalui properties. Ya. Nah, jadi dari luar, ya, dari form ini, dia tidak akan mengenal yang namanya LBL nilai. Tidak akan mengenal yang namanya objek BTN minus, BTN kurang, BTN tambah. Ya, kalau Anda lihat di sini, yang ada hanyalah form 1 dan user control di dalam form ini. Ya, dia tidak akan mengenal apa itu LBL nilai, apa itu BTN kurang dan tambah. Ya. Nah, jadi gimana cara memasukkannya? Harus melalui properties. Oke, sekarang saya akan deklarasikan dulu satu variabel, misalnya integer var nilai. Ya. Nah, satu variabel instan variabel ya, private. Jadi tidak ada aksesibilitasnya di depan ya. Artinya private. Nah, saya akan membuat propertiesnya. Oke, nah, public in value set get. Oke, nah, set jika kita mengirim nilai masuk ke dalam. Ya, jika kita mengirim nilai masuk ke dalam, maka instant variable var nilai akan bernilai value. Ya. Nah, kemudian kalau get berarti ada sesuatu yang di return. Ya, return var nilai. Nah, nilai yang sudah dikirim masuk akan muncul ke LBL nilai. Berarti LBL nilai dot value dot text ya. Text sama dengan var nilai dot to string. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Saya masuk lagi ke form design. Pastikan yang terpilih di sini adalah user control. Nah, kita lihat di sini, ada nggak value? Nah, belum ada kan? Yang ada visible. Oke, sekarang saya mau jalankan lagi. Atau bisa juga dengan cara klik kanan projectnya, rebuild. Saya pilih rebuild. Oke, saya pilih lagi user control. Kita lihat. Oke, masih belum. Ya, saya jalankan aja. Nah, setelah itu saya stop. Nah, kita lihat. Ada? Oke, belum. Coba saya cek lagi. Nah, mungkin saya coba pasangkan ulang aja ya. Kita lihat. Nah, sudah ada. Nah, jadi di sini harus kita pasang ulang. Ya. Nah, nilai defaultnya 0. Bagaimana kalau saya masukkan angka 5? Nah, muncullah ke label. Saya memasukkan 200. Muncul ke label. Nah, jadi properties yang sudah muncul, value ini adalah hasil dari atribut ini, set dan get. Ya, set. Saya mengirim nilai. Saya memasukkan suatu nilai ke properties ini, ke value ini. Nilai yang saya masukkan akan diwakili oleh value, akan disimpan ke var nilai. Kemudian var nilai ini akan ditampilkan ke LBL nilai. Nah, makanya waktu saya ubah,
saya masukkan nilai 200, muncul ke LBL nilai. Ya. Nah, untuk mengambil nilainya, misalnya saya masuk ke coding dari form. Saya tuliskan this.text sama dengan uctesting.value. uctesting1 ya. Nah, dot value. Nah, value dot to string. Oke. Nah, saya jalankan. Nah, maka di atas ini juga muncul 200. Nilai yang sudah masuk bisa saya ambil. Nah, untuk mengambil nilainya, itulah efek dari get. Oke, efek dari get. Nah, maka sampai sini Anda sudah melihat bagaimana caranya kita mengirim nilai masuk ke dalam label. Ya. Oke. Next, berikutnya. Sebelum kita masuk ke minus dan plus ini ya, saya mau membuat adanya batasan minimum dan maksimum. Nah, kita lihat dulu di sini. Ada nggak properties minimum dan maksimum? M. Yang ada minimum size, maximum size, dan minimum size. Nggak ada maksimum dan minimum. Nah, saya akan membuat maksimum dan minimum. Sebelumnya, saya deklarasikan lagi, saya tambah var min dan var max. Ada batasan minimum dan batasan maksimumnya. Sudah? Oke. Saya akan membuat lagi, ini saya tutup dulu. Ya, saya minimize dulu. Public integer. Nah, mungkin namanya adalah min value. Set get. Kemudian satu lagi namanya adalah max value. Set get. Nah, satu persatu di sini. Jika saya memasukkan suatu nilai min, batasan minimumnya, maka var min sama dengan value. Ya. Nah, kalau untuk returnnya var min. Begitu juga dengan yang maksimumnya, var max sama dengan value return var max. Nah, setelah itu di bagian value, setiap nilai yang saya masukkan, apakah ada pengaruh nggak dengan minimum dan maksimumnya? Ada. Nah, jadi harus dicek dulu. Sudah? Harus dicek di sini jika nilai yang masuk, oke, dia lebih kecil dari var min. Nilai yang saya masukkan ke value, jika dia lebih kecil dari nilai batasan minimum, maka var nilainya itu sama dengan var min. Jadi asumsikan ya, misalnya var minus minimumnya adalah 0, tetapi yang saya masukkan di sini adalah minus 10. Nah, minimumnya 0. Nah, maka var nilainya akan menjadi 0, bukan minus 10. Oke. Nah, kemudian harus dicek lagi. Else if. Apakah value-nya yang saya kirim masuk lebih besar dari var maksimum? Nah, kalau dia lebih besar dari var maksimum, maka var nilainya itu adalah var maksimum. Else barulah mengambil value di tengah-tengahnya. Ya, oke. Sekarang kita testing. Ya, kita testing. Ini saya hapus dulu.
Ya, di sini juga ini saya hapus biar nggak error ya. Oke, ini saya tutup. Saya jalankan. Saya stop. Saya pasangkan lagi user controlnya. User UC testing 1. Nah, kita lihat. Anda lihat file min value, max value. Nah, max value-nya misalnya saya masukkan 100. Kemudian sekarang minnya 0, maxnya 100 ya. Value-nya saya masukkan 50. Aman? Cocok di tengah-tengahnya ya. Saya masukkan 0, masih aman. Saya masukkan 100, juga masih aman. Sekarang saya masukkan minus 10. Enter. Bisa nggak? Nah, minus 10. Sekali lagi ya, saya enter. Nggak bisa. Kenapa? Karena minimumnya adalah 0. Oke, minimumnya adalah 0. Kemudian saya masukkan 200. Bisa nggak? Nggak bisa. 200, enter. Tidak bisa. Karena maksimumnya adalah 100. Nah, di sini sudah saya batasi. Jika nilai yang dimasukkan lebih kecil dari batasan minimum, maka nilai tersebut adalah batasan minimum. Jika nilai yang dimasukkan adalah lebih besar dari batasan maksimum, maka nilai akan menjadi batasan maksimum. Jadi tidak bisa melewati batasan minimum dan maksimumnya. Sudah? Oke. Nah, jadi sudah diatur. Berikutnya, nah, saya akan membuat proses untuk tombol BTN kurang dan BTN tambah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ya, nilai 100 ini, saat ini adalah nilai 100, saya mengklik tanda kurang, maka dia akan mundur menjadi 99. Kurang lagi, mundur menjadi 98, 97, 96, dan seterusnya. Kalau tambah berarti dia akan maju. Nah, maju sampai mana? Maju sampai mentok dengan batasan maksimumnya. Nah, jadi dia bisa mundur dan bisa maju, tetapi dibatasi oleh minimum dan maksimumnya, file min dan file max-nya. Dia tidak bisa melewati batasan ini. Oke, nah, saya masuk. Jika saya mengklik kurang, nah harus dicek dulu apakah var nilai saat ini ya, dia masih lebih besar dari var min. Nah, kalau nilai posisi saat ini masih di atas var min, masih lebih besar dari batasan minimumnya, maka var nilainya ditambah 1. Ya. Nah, setelah itu, nah ini ada harus yang diubah, bukan hanya sekedar menambah atau mengurangi nilai aja. Nah, apa? LBL nilainya, labelnya ingat diubah. Ya, vanilai dot text vanilai dot to string. Oke. Nah, kalau tambah juga sama. Apakah nilai saat ini masih lebih kecil dari batasan maksimumnya? Jika iya, maka tadi yang kurang ya. Ini harusnya minus-minus. Nah, ini baru plus-plus. Maka var nilainya ditambah increment sebesar 1. Setelah itu juga sama. LBL nilai.text sama dengan var nilai.toString. Ya? Oke, nah kita lihat lagi. Saya jalankan dulu. Ya. Saya stop. Oke. Saya hapus. Saya pasangkan ulang. Saya memasukkan misalnya nilai dari user control ini adalah 50.
atau nggak usah di 50 dulu ya. Range-nya, batasan maksimumnya mungkin cukup 10. Ya, berarti 0 sampai dengan 10. Saya masukkan di sini adalah 5, pas di tengah-tengah. Nah, saya start. Oke. Nah, kita perhatikan di sini minus. Nah, itu kurang 1 kan? 4 masih lebih besar dari 0. Maka kurangi 1. Masih lebih besar dari 0. Kurang. Udah 0 kan? Kurang. Bisa? Nggak bisa lagi. Ya? Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Maka tidak diproses apa-apa lagi. Nah, kalau maksimum. Bisa? Maju. 4 lebih kecil dari 10? Iya. Tambah lagi. Tambah sampai dengan 10. Stop. Nggak bisa tambah lagi. Ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan apa yang saya lakukan. Nah, var nilai ini adalah instant variable. Kalau value ini adalah atribut. Nah, value ini adalah atribut, di dalamnya terdiri dari mutator dan asesor. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya dua baris ini saya tutup, saya ubah menjadi value minus. Kemudian ini juga saya tutup. Ini saya beri jarak dulu ya. Nah, setelah itu value plus. Nah, yang saya panggil bukan instant variabelnya, tetapi yang saya panggil adalah atributnya. Langsung atribut minus dan atribut plus. Bisa nggak? Oke. Nah, saya hapus dulu, saya jalankan. Setelah itu saya stop. Saya panggil lagi. Nah, saya ubah lagi seperti yang tadi. Maksimumnya 10, minimumnya tetap 0, value-nya 5. Nah, kita lihat. Bisa nggak? Nah, bisa. Sampai dengan 0, tambah sampai dengan 10. Nah, jadi dengan cara ini bisa kita lakukan decrement dan increment. Ya. Memanggil langsung atributnya, memanggil langsung propertiesnya. Jadi lebih simpel. Ya. Oke. Nah, sampai sini selesai untuk proses tombol tambah dan kurangnya. Nah, mungkin berikutnya saya mau tambahkan lagi propertiesnya. Nah, apa propertiesnya? Saya mau menambahkan besaran loncatannya. Nah, kalau tadi kurang, dia mundur kan? Mundur sebesar berapa? 1. Kalau tambah sebesar berapa? 1. Nah, saya nggak mau seperti ini. Saya mau membuat seperti halnya juga di Namri Updown. Ada increment-nya. Ya, ada besaran increment-nya. Oke, saya deklarasikan lagi di sini. Nah, tapi kali ini saya akan membuat increment ini menggunakan auto implemented, atribut auto implemented. Perhatikan. Pabrik mungkin di sini increment. Ya. Nah, pabrik integer increment set get. Nah, ada set dan ada get-nya. Secara default increment-nya adalah 1. Secara default. Udah? Nah, saya start lagi. Kemudian saya stop. Kita lihat di sini. Ada? Oke. Oh ya, belum saya pasang ulang ya. Nah, kita lihat. Ada? Nah, sudah ada. Increment 1. Ya. Nah, jadi atribut secara auto implemented seperti ini juga akan muncul menjadi properties.
di sini. Gitu ya. Nah, sekarang jika saya ubah menjadi 2, kemudian saya klik minus, maka mundur sebesar 2. Saya klik tambah, maka tambah sebesar 2, sesuai dengan besaran increment-nya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada beberapa bagian yang harus kita sesuaikan. Oke. Nah, kita lihat di sini di bagian kurang. Nah, apa harus dicek? Kalau di sini nilai saat ini jika masih lebih besar dari var nilai, maka kurangi 1. Nah, karena sudah ada increment, maka yang harus dilakukan adalah jika var nilai dikurangi increment. Nah, kalau dia dikurangi dengan increment masih lebih besar dari var minus, maka value sama minus sama dengan increment. Nah, ini kan prosesnya apa? Sama seperti kalau saya tuliskan value sama dengan value kurang increment. Ya, prosesnya sama. Ingat materi semester lalu. Nah, kalau tambah sama juga. Jika sudah ditambahkan dengan besaran loncatan, masih berada di dalam batasan maksimum enggak? Nah, ini harus dicek. Berarti di sini jika var nilai ditambah dengan increment, dia masih lebih kecil dari maksimum, maka diizinkan tambah. Ya. Nah, kita testing. Saya jalankan, saya stop dulu, saya pasangkan ulang user controlnya. Ya. Nah, setelah itu saya buat increment-nya adalah 5. Kemudian maksimum value-nya 50, minimumnya 20. Nah, antara 20 sampai dengan 50. Dan besaran loncatannya adalah 5. Nilai saat ini, value-nya, di sini mungkin saya masukkan 30. Ya. Oke, nah kita lihat. Nah, saya kurangi 1, saya klik tombol minus ya, btn kurang 1 kali. Nah, mundur. Klik lagi, bisa? Nah, di sini nggak bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat, kalau misalnya dimundurkan dengan 5, dia kan masih di batasan minimum. Ya, dia masih di batasan minimum. Nah, berarti kira-kira apa yang terjadi di sini? Operatornya saya harus ubah menjadi sama dengan. Kalau dikurangi dan masih sama dengan batasan minimum, itu diizinkan kan? Nah, begitu juga dengan ini. Ya, oke. Saya jalankan lagi. Saya tutup. Saya pasang ulang lagi. Nah, saya setting lagi. Increment 5, maksimumnya 50, minimumnya 20, value-nya 30. Oke, kita lihat lagi. Start. Saya kurangi 25, 20. Nah, udah cocok kan? Mau kurang lagi? Nggak bisa lagi, sudah di batasan minimum. Tambah. Ya, kurang. Nah, ini kan pas. Sekarang bagaimana kalau misalnya value-nya bukan 30, mungkin 32, berada di batasan yang tanggung. Ya, nah kita lihat. Oke, 32 kurang 5, 27 kurang 5, 22 kurang 5, bisa nggak? Nggak bisa lagi. Tambah sampai sini. Jika saya tambah 5, masih bisa? Nggak bisa lagi. Nah, maka di sini Anda sudah melihat
bagaimana caranya kita membuat user control yang sederhana. Oke. Nah, kemudian user control ini, penggunaan dari user control ini tidak hanya bisa digunakan satu, tetapi bisa banyak. Nah, 2, 3. Nah, misalnya seperti ini kan, ada 3. Nah, user control yang kedua, mungkin saya buatnya agak berbeda lagi. Incrementnya 10, maksimumnya 50, minimumnya minus 20. Value yang ada saat ini adalah 22. Kemudian yang ketiga, maksimumnya 100, minimumnya 0, incrementnya misalnya 15. Value-nya yang ada saat ini adalah 1. Nah, kita lihat. Ini yang tadi yang pertama. Ini yang kedua. Nah, dia bisa sampai dengan minus. Ini yang ketiga. Nah, loncatan 15. Jadi user control ini, begitu sudah kita buat, dia sudah menjadi satu objek dan tinggal kita pakai. Ya, kita tidak perlu lagi harus mengcoding isinya secara berulang-ulang. Ya, jadi kita cukup coding satu kali dan tinggal kita gunakan objeknya. Kita tidak perlu lagi mendesain, cukup desainnya satu kali aja. Ya, nah sampai di sini Anda sudah melihat bagaimana penggunaan dari user control dengan contoh sederhana. Apabila ada pertanyaan atau yang juga kurang jelas, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.